Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudaraku semuanya. Ada teman yang bertanya, saudara dan sahabatku, kenapa Tuhan itu tidak mengabulkan doa-doanya? Kenapa Tuhan itu tidak pernah mendengarkan doa-doanya? Bukankah Tuhanmu itu menyuruhmu untuk berdoa, untuk meminta kepadanya, akan tetapi doa-doa yang dipanjatkan itu, doa-doa yang diutarakan itu tidak pernah terjawab, bahkan terkesan diabaikan oleh Tuhanmu. Saya ingin katakan saudara dan sahabatku semuanya, bahwa ada orang yang terlihat baik, akan tetapi doa-doanya tidak terkabulkan. Ada orang yang terlihat tidak baik dalam pandangan kita, akan tetapi seakan-akan doa-doanya selalu dikabulkan oleh Tuhanmu. Saudara dan sahabatku semuanya, sangat panjang jika penjabaran ini kita jelaskan. Ada doa-doa yang ditangguhkan oleh Tuhanmu. Ada doa-doa yang ditahan oleh Tuhanmu karena merasa bahwa apa yang kamu minta itu belum waktunya. Karena apa yang kamu minta itu bisa jadi akan membuatmu lupa kepada dirimu sendiri. Dan bagi orang-orang yang terlihat jahat itu, ketika doa mereka seakan-akan dikabulkan, kadangkala itu adalah wujud dari kebencian Tuhanmu, sehingga Tuhanmu memberikan semua keinginannya agar mereka terlena dan lupa diri dan lupa kepada Tuhannya. Tentu setiap orang punya keinginan bahwa doa-doanya, harapan-harapannya didengar oleh Tuhannya, kemudian dikabulkan. Akan tetapi saudara dan sahabatku semuanya, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengenal bagaimana dirimu itu sesungguhnya di mata Tuhanmu. Diibaratkan bahwa dirimu sebagai seorang anak, saudara dan sahabatku. Ketika kamu masih bayi, belum bisa mengurus dirimu sendiri, orang tuamu berusaha menutupi segala kebutuhan-kebutuhanmu. Orang tuamu mengurusmu, orang tuamu melindungimu, orang tuamu memberikan kasih sayang sepenuhnya pada kita, saudara dan sahabatku semuanya. Bahkan di saat badannya letih, di saat badannya lelah, mereka pun masih sempat menggendong dan mengajakmu untuk bernyanyi. Ketika mereka sedang tertidur pulas, tiba-tiba kamu terbangun karena popokmu basah. Di saat itu orang tuamu terbangun. Dengan mata yang masih berat, dia mengganti popokmu dengan popok yang kering. Kemudian mengajakmu untuk tidur lagi. Ketika kamu tidak mau tidur, mereka pun menggendongmu dalam keadaan mata yang masih mengantuk. Begitulah kasih sayang orang tuamu. Kemudian ketika kamu beranjak menjadi anak-anak, segala keinginanmu kadang dituruti. Ketika kamu menangis ingin meminta sesuatu, orang tuamu pun berusaha untuk menyanggupinya. Ketika kamu butuh pakaian, orang tuamu membelikanmu pakaian. Gaji mereka yang hanya 50.000 sehari, kadang tidak cukup untuk membeli susu yang untuk kau makan. Saudara dan sahabatku semuanya, kadang-kadang mereka rela berhutang demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Ketika kamu beranjak remaja, maka kamu punya permintaan yang banyak kepada orang tuamu. Orang tuamu pun sanggup. Orang tuamu pun berusaha menyanggupi dengan segala kekurangan mereka. Jika ada emas, maka emas itu dijual untuk menutupi kebutuhanmu, untuk menuruti keinginanmu. Kadang dirimu menangis ingin membeli sebuah mainan. Sebuah mainan dengan harga 100.000. Sementara gaji mereka sehari cuma 50.000. Akan tetapi mereka masih berusaha untuk menyanggupi itu, saudara dan sahabatku. 2 hari gajinya untuk membeli mainan yang hanya untuk kamu mainkan, saudara dan sahabatku. Akan tetapi ada kalanya orang tuamu itu menahan apa yang kamu minta. Ketika kamu menangis, saudara dan sahabatku, meminta es yang sedang lewat di depan rumahmu, es yang harganya 1.000 rupiah,
kadang-kadang orang tuamu menahan sengaja untuk tidak membelikan es yang harganya 1.000 itu demi mengingat kesehatanmu yang sedang kurang baik, demi mengingat keadaan kondisimu yang sedang kurang stabil. Untuk hal-hal yang lebih besar kadang orang tuamu mau berkorban, akan tetapi untuk es yang harganya 1.000 rupiah, mereka menahan keinginanmu itu dan membiarkanmu menangis, saudara dan sahabatku semuanya. Namun sayang ketika itu kamu berkata bahwa orang tuamu tidak menyayangimu. Lalu kemudian kamu beranjak dewasa. Setelah kamu dewasa, mampu mengurus dirimu sendiri. Ketika itu, orang tuamu pun masih terus berjuang, masih terus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhanmu. Kamu mulai punya permintaan, saudara dan sahabatku, meminta handphone, meminta sepeda motor, yang orang tuamu mengabulkan permintaanmu itu dengan berkorban segala-galanya. Dan tidak hanya sampai di situ. Ketika kamu beranjak dewasa, kamu mulai mengenal seorang perempuan. Jika kamu seorang perempuan, maka kamu mulai mengenal seorang laki-laki. Mulai saat itu yang ada di pikiranmu adalah orang yang kamu sayangi itu. Orang yang baru saja kau temukan dalam kehidupanmu. Kamu mengatakan kepada kekasihmu bahwa kamu adalah orang yang paling kusayangi. Kamu adalah orang yang paling kucintai. Aku hanya ingin hidup bersamamu, saudara dan sahabatku semuanya. Kamu telah melupakan jasa orang tuamu yang selalu berjuang untuk dirimu. Bahkan ketika itu kamu pun masih memaksakan kehendakmu. Kamu masih berusaha memaksakan kehendakmu kepada orang tuamu. Kamu mengutarakan isi hatimu kepada orang yang baru kamu temui, kepada orang yang telah mengambil hatimu. Sementara orang tua yang telah berjuang untuk membesarkanmu, sekarang mulai kau lupakan, saudara dan sahabatku semuanya. Dan tidak berakhir sampai di situ, saudara dan sahabatku. Ketika kekasihmu memanggil, kamu akan memenuhi dengan segera panggilan itu. Ketika sahabat-sahabatmu mengajakmu bermain, kamu akan mengikuti saran dari sahabat-sahabatmu itu. Ketika atasanmu memberi perintah, kamu akan segera melakukan perintah itu. Saudara dan sahabatku semuanya, sementara untuk orang tuamu, kau hanya memberikan keluh kesahmu semata. Kau seakan-akan sudah lupa jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan mereka. Hari demi hari yang silih berganti, akhirnya dirimu pun telah berubah. Kini dirimu bukanlah anak yang polos seperti dulu. Sekarang dirimu menjadi seorang yang punya pendapat sendiri, punya keinginan sendiri, dan orang tuamu yang telah merawatmu itu berangsur rapuh dimakan waktu, saudara dan sahabatku semuanya. Bahkan tidak jarang kamu melupakannya, dan kamu saat ini telah sibuk dengan urusan-urusan dalam kehidupanmu. Seperti itulah bayangan dirimu. Seperti itulah sesungguhnya dirimu di mata Tuhanmu, saudara dan sahabatku semuanya. Ketika kamu diberikan segala kebutuhan-kebutuhanmu, kamu tidak pernah berterima kasih, kamu tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Akan tetapi, ketika doa-doamu tidak terkabulkan, kamu langsung mengatakan bahwa Tuhanmu itu tidak mengabulkan doa-doamu. Tapi kecintaanmu kepada dunia mulai menutupi kecintaanmu kepada Tuhanmu. Jika kamu meminta kepada orang-orang di dunia, apakah kamu meminta sesuatu kepada kekasihmu, maka kamu akan mengatakan dengan sangat lembut, kamu akan mengatakan dengan bujuk rayuan, kamu akan mengeluarkan kata-kata yang paling manis untuk dikeluarkan, saudara dan sahabatku. Kamu sangat menjaga perasaan orang yang ada di hadapanmu. Bahkan kamu akan mengatakan kata-kata yang sangat menyentuh hati dengan kata-kata yang sangat halus kau keluarkan. Akan tetapi untuk Tuhanmu, kau tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu, saudara dan sahabatku semuanya. Saat ini kamu mengatakan bahwa Tuhanmu tidak mengabulkan doa-doamu. Panggilan dan ajakan dari temanmu adalah prioritas utama dalam hidupmu saat ini.
Bahkan kamu lebih merasa bahwa urusan-urusanmu di dunia lebih penting daripada urusan-urusan dengan Tuhanmu. Ketika tugas dari pekerjaanmu memanggil, dengan sangat antusias kamu akan segera menunaikannya. Akan tetapi ketika Tuhanmu memanggil, kamu akan mengabaikannya. Saudara dan sahabatku semuanya, jujurlah kepada dirimu sendiri. Mulai saat ini berhentilah mengatakan bahwa Tuhanmu tidak menyayangimu. Mulai saat ini berhentilah untuk mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak mengabulkan